Dunia saat ini sedang berdiri di ambang ketegangan terbesar abad ini. Iran menghadapi serangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemimpin tertingginya telah wafat. Rudal balasan berterbangan. Pasar keuangan global bergejolak hebat. Namun Rusia, China, dan hampir seluruh negara besar lainnya memilih diam. Tidak ada pasukan, tidak ada rudal bantuan, tidak ada intervensi langsung. Mengapa? Apakah keheningan ini pertanda Perang Dunia Ketiga sudah dimulai? Atau justru ada mekanisme yang jauh lebih dalam di baliknya? Pada malam 28 Februari 2026, dua kelompok kapal induk Amerika Serikat dan armada udara Israel melancarkan operasi simultan yang sangat terkoordinasi. Lebih dari 2.000 target di Iran hancur dalam waktu singkat. Fasilitas nuklir, gudang rudal balistik, markas komando, hingga kompleks kepemimpinan. Pertahanan udara Iran lumpuh. Israel menguasai ruang udara di atas Teheran. Presiden Trump menyatakan operasi ini dapat diselesaikan dalam 4 hingga 5 minggu, meski sumber di Israel menyebut kemungkinan lebih panjang. Iran merespons dengan ratusan rudal ke wilayah Israel, pangkalan Amerika di Kuwait, serta ancaman menutup total Selat Hormuz, jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Drone Iran juga telah menyasar kedutaan Amerika di Arab Saudi. Ini bukan lagi konflik tidak langsung. Ini konfrontasi terbuka yang mengguncang stabilitas global. Yang membuat situasi ini berbeda adalah satu prinsip sederhana namun sangat kuat, national interest. Bukan persahabatan, bukan ideologi, bukan pula rasa solidaritas. Hanya perhitungan strategis yang dingin dan rasional. Rusia meski menyatakan dukungan di forum PBB, tidak mengirim bantuan militer signifikan. Alasannya jelas, Iran adalah pemasok utama drone dan rudal bagi operasi Rusia di Ukraina. Kehancuran Iran akan mengganggu rantai pasok senjata Moskow. Lebih dari itu, Rusia tidak ingin perang di Timur Tengah mengalihkan fokus Barat dari front Ukraina. Jadi, Moskow memilih peran mediator demi kepentingan nasionalnya sendiri. China, melalui pernyataan Xi Jinping, hanya menyerukan diplomasi. Beijing bergantung pada pasokan minyak murah dari Teluk dan perdagangan besar-besaran dengan Amerika dan Eropa. Intervensi langsung berisiko merusak rantai pasok global dan ekonomi dalam negeri yang sedang dalam tahap pemulihan. Prioritas strategis China saat ini adalah Taiwan, bukan konflik di Timur Tengah. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, meski khawatir dengan Iran, justru meminta Amerika agar tidak menggunakan wilayah mereka. Satu serangan balasan ke fasilitas minyak Aramco atau pelabuhan Dubai bisa mengguncang fondasi ekonomi dan stabilitas rezim mereka. Mereka memilih menjaga keseimbangan demi kelangsungan nasional. Eropa hanya mengeluarkan pernyataan kecaman dan ajakan dialog, khawatir akan gelombang pengungsi dan lonjakan harga energi. Negara-negara Global South, termasuk India dan banyak negara Afrika, memilih netralitas total, fokus pada pembangunan domestik mereka sendiri. Inilah yang Hans Morgenthau jelaskan dalam karya klasik Politics Among Nations. Negara tidak memiliki teman permanen, hanya kepentingan nasional yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan. Lalu, apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Jawabannya hampir mustahil. Senjata nuklir telah menciptakan keseimbangan ketakutan yang sangat kuat. Amerika Serikat dan Israel memiliki kemampuan nuklir yang mapan, sementara Iran belum mencapainya. Semua pihak menyadari bahwa eskalasi ke level nuklir tidak akan menghasilkan pemenang, hanya akan menghasilkan kehancuran bersama. Teori neorealisme Kenneth Waltz menegaskan bahwa negara-negara besar selalu melakukan perhitungan risiko dengan sangat hati-hati. Maka yang paling mungkin terjadi adalah perang regional yang berkepanjangan, serangan udara terbatas, konflik proksi, perang siber, dan tekanan ekonomi melalui sanksi serta gangguan jalur perdagangan. Pada akhirnya, diplomasi kemungkinan besar akan menjadi jalan keluar, bahkan mungkin membuka perluasan kesepakatan Abraham Accords atau perjanjian Abraham kembali terulang seperti yang dilakukan Trump tahun 2020 silam. Dampak bagi Indonesia jelas, kenaikan harga energi, inflasi, dan gangguan rantai pasok. Namun ini bukanlah akhir dari peradaban. Dan inilah plot twist yang sering luput dari perhatian. Keheningan dunia yang kita saksikan bukanlah tanda ketakutan atau ketidakpedulian. Justru, national interest inilah yang menjadi mekanisme paling ampuh mencegah pecahnya Perang Dunia Ketiga. Ironisnya, apa yang terlihat sebagai pengkhianatan atau pengabaian terhadap Iran sebenarnya adalah bentuk keseimbangan kekuasaan yang menjaga perdamaian global.
National interest menciptakan perdamaian dingin baru di mana konflik tetap terlokalisir dan perubahan tatanan dunia terjadi melalui perhitungan strategis, bukan melalui perang total. Dan inilah dunia paradoks paling elegan dalam geopolitik modern. Apakah Anda melihat pola yang sama? Tulis pendapat Anda di komentar. Jika konten ini memberi Anda perspektif baru, like dan bagikan sebanyak-banyaknya. Subscribe serta nyalakan lonceng untuk update berikutnya. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Tetap tenang, tetap waspada. Sampai jumpa di video selanjutnya.